Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aristayani dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Dan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya komunikasi nonverbal dengan dosen pengampu Ibu Mia Islamia MIKOM. Kesuksesan dalam hubungan pribadi atau interpersonal dan profesional terletak pada kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Bukan hanya kata-kata yang digunakan, tetapi juga isyarat nonverbal atau bahasa tubuh yang cenderung menyampaikan sesuatu paling jelas. Bahasa tubuh adalah penggunaan perilaku fisik, ekspresi, dan tingkah laku untuk berkomunikasi secara nonverbal. Seringkali dilakukan secara naluriah daripada secara sadar. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan komunikasi nonverbal? Komunikasi nonverbal berarti menyampaikan informasi tanpa menggunakan kata-kata, seperti kontak mata, ekspresi wajah, gerak tubuh, dan suara. Yang pertama yaitu ekspresi wajah. Wajah manusia sangat ekspresif, mampu menyampaikan emosi yang tak terhitung jumlahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun dapat dipahami dengan jelas. Ekspresi wajah itu sesuai dengan emosi yang kita rasakan. Nah, ini contoh ekspresi ketika kita merasa bahagia. Nah, kemudian ini contoh ketika kita sedang marah. Kemudian ini ketika kita sedang bersedih. Jadi seperti itu teman-teman, itu beberapa contoh ketika kita merasakan sesuatu, karena ekspresi wajah itu mewakili perasaan yang kita rasakan. Jadi kita tidak bisa menutupi apa yang kita rasakan. Selanjutnya itu kontak mata. Kontak mata itu jenis komunikasi nonverbal yang sangat penting. Jadi ketika kita memandang seseorang itu dapat mengkomunikasikan banyak hal, termasuk minat, kasih sayang, permusuhan, atau ketertarikan. Selanjutnya yaitu suara. Bukan hanya apa yang dikatakan, tetapi bagaimana cara mengatakannya. Saat seseorang berbicara, maka lawan bicara membaca suara selain mendengarkan kata-kata. Hal-hal yang mereka perhatikan termasuk waktu dan kecepatan, seberapa besar, seberapa keras berbicara, nada dan intonasi, serta suara yang menyampaikan pemahaman. Seperti, aduh, kesel banget deh sama orang ini, gitu. Contohnya, ketika kita marah, pasti kita akan bersuara dengan nada tinggi dan juga berapi-api. Nah, itu contoh kayak ketika kita marah. Begitu juga dengan ketika kita percaya diri, pasti kata-kata yang kita lontarkan juga dengan lantang, jelas, dan sebagainya. Nah, sekarang seberapa penting sih komunikasi nonverbal itu dalam hubungan interpersonal? Jadi komunikasi nonverbal itu sangat penting ya teman-teman. Pertama, komunikasi nonverbal itu ada di mana-mana, termasuk dalam setiap tindakan komunikasi. Jadi untuk membangun komunikasi total, semua saluran nonverbal seperti tubuh, wajah, suara, penampilan, sentuhan, jarak, waktu, dan kekuatan lingkungan lainnya harus dilibatkan selama interaksi tatap muka. Dan perilaku nonverbal itu bersifat multifungsi. Jadi banyak saluran nonverbal yang berbeda terlibat pada saat yang sama dalam tindakan komunikasi dan memungkinkan kesempatan untuk mengirim dan menerima pesan secara bersamaan. Perilaku nonverbal dapat membentuk sistem bahasa universal seperti tersenyum,
menangis, menunjuk, membelai, dan melotot adalah perilaku nonverbal yang digunakan dan dipahami oleh orang tanpa memandang kebangsaan. Komunikasi nonverbal memainkan peran penting dalam menyampaikan makna sehingga begitu pentingnya dan dapat membawa seseorang meraih kesuksesan. Nah, komunikasi nonverbal itu membuat kita memperkuat hubungan. Jadi menumbuhkan kedekatan dan keintiman dalam hubungan interpersonal. Kemudian, komunikasi nonverbal dapat mengganti kata-kata yang diucapkan. Jadi ketika seseorang dalam situasi di mana dia tidak bisa didengar, seperti tempat ramai gitu kan, terus mau memanggil temannya, itu bisa dengan melambaikan tangan dan dengan menggunakan bahasa tubuh lainnya. Nah, ketika kita melambaikan tangan, itu akan memperkuat makna. Bisa jadi kita menyapa atau membuat tanda bahwa kita ada di situ, seperti itu. Dan komunikasi nonverbal juga mengatur percakapan. Jadi sinyal nonverbal itu dapat membantu mengatur alur percakapan dan menunjukkan awal dan akhir pesan atau topik yang kita sampaikan. Seperti itulah teman-teman, terima kasih atas kekurangan dan kelebihannya. Saya Risdayani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.